Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Di video kali ini, aku mau ceritakan fenomena orang-orang di dunia yang sudah meninggal. Bener nggak ya kalau disebut fenomena? Ini kayaknya bukan susah mati karena kebanyakan dosa ya. Apalagi karena pasang susu. Bukan. Tentu saja masih menjadi misteri karena mereka bukan orang Indonesia. Bisa jadi mereka punya ilmu kebal nggak ya? Karena di Indonesia sendiri, keahlian bertahan hidup ini disebut dengan ilmu kebal. Ilmu tersebut melindungi kita dari segala macam bahaya, baik yang terlihat atau tidak kasat mata. Namun, bagaimana jadinya jika kamu tidak punya ilmu kebal, tetapi berhasil bertahan hidup setelah melalui beragam kondisi kritis dan serentetan pembunuhan? Itulah fenomena aneh yang terjadi pada orang-orang paling susah mati di dunia berikut ini. Bahkan mereka beberapa masih bisa bertempur dan melawan musuh, walaupun badan mereka sudah terluka parah. Siapa saja mereka? Mungkin ada banyak ya orang-orang beruntung tersebut. Namun berikut adalah 12 kisah mereka, orang-orang tangguh yang sulit untuk dibunuh. Oh iya, jangan lupa dibantu subscribe ya. Subscribe itu gratis. Sepertinya kalau subscribe-nya diniatkan ibadah, insya Allah jadi amal jariah teman-teman semua. Amin. Kita langsung ke orang pertama. Orang pertama tersebut bernama Fidel Castro. Diktator terkenal Kuba yang satu ini mungkin adalah orang yang paling sulit untuk dibunuh di dunia ini. Fabian Escalante yang bertugas lama dalam melindungi Fidel Castro telah memperkirakan sebanyak 638 pembunuhan yang ditujukan pada Fidel Castro. Wow! Beberapa upaya yang dilakukan oleh CIA itu termasuk cerutu yang meledak, jamur yang terinfeksi racun, dan bahkan penembakan mafia. Bahkan, kekasih Castro, Marita Lawrence, diduga melakukan persekongkolan dengan CIA dalam pembunuhan Castro. Marita lantas menyelundupkan racun mematikan pada minuman Castro dan menyajikan kepadanya. Akan tetapi, hal tersebut juga tak bisa membuat nyawa Castro terenggut. Hingga di usianya yang ke-83, Castro meninggal akibat hal wajar, yakni kesehatan yang memburuk. Wow, luar biasa ya, lolos dari 638 kali pembunuhan. Ini yang namanya definisi kebal pembunuhan kali ya, Wak. Selanjutnya ada Hussein bin Talal. Hussein bin Talal adalah Raja Yordania yang mewarisi tahta ayahnya, Raja Talal. Selama hidupnya, ia diperkirakan telah mengalami setidaknya 12 upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Terutama upaya yang kerap terjadi di tahun 1950 hingga 1960, yang pada akhirnya membuat ia menulis, "Terkadang saya merasa seperti tokoh utama dalam kisah detektif." Yang sangat mengejutkan hari itu ialah ketika ia dan sang kakek menerima tembakan dari ekstremis Palestina. Namun kejadian pada 20 Juli itu hanya menewaskan kakeknya, Abdullah. Sementara Hussein masih dalam keadaan baik. Dan ternyata keselamatan Hussein kali itu diakibatkan oleh medali yang ia pakai dan membuat tembakan tak tembus pada tubuhnya. Pada tahun 1970, Raja Hussein selamat dari upaya pembunuhan setelah pria bersenjata menembaki iring-iringan mobilnya. Namun Hussein masih saja selamat ketika ia memutuskan untuk cepat keluar dari dalam mobil. Hingga pada tahun 1999, Hussein meninggal dalam keadaan wajar, yakni terkena kanker di usianya yang ke-63.
Selanjutnya ada Adolf Hitler. Ini tokoh terkenal dan fenomenal. Pasti sudah banyak yang kenal nama Adolf Hitler. Sebagai pemimpin Nazi, Adolf Hitler sudah dikenal dengan kekejaman yang ia lakukan dalam hal pembunuhan dan juga penyiksaan pada jutaan manusia. Ia diketahui telah membunuh sebanyak 6 juta orang Yahudi, serta 6 juta etnis lainnya yang ia anggap tidak layak untuk hidup. Tidak mengherankan jika ia lantas menjadi target utama dari banyak pihak untuk dibunuh dan dimusnahkan dari dunia ini. Pada tahun 1921, Hitler ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang berpidato, tapi ia berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun. Kemudian, pada tahun 1939, tentara Polandia berusaha membunuh Hitler dengan meledakkan mobilnya. Tapi, lagi-lagi usaha pembunuhan terhadap Hitler ini gagal. Akhirnya, Hitler meninggal sendiri dengan cara bunuh diri bersama sang istri di dalam bunker bawah tanah. Waduh, sudah selamat berkali-kali kok malah bunuh diri ya, Wak? Namun, kematiannya itu masih jadi misteri karena jasadnya tidak pernah ditemukan. Dan kalau nggak salah, hal ini memunculkan teori-teori konspirasi. Namun, entahlah, sampai hari ini masih menjadi misteri di manakah jasad Hitler berada. Selanjutnya, Zog I. Zog I Skanderbeg III adalah Raja Albania tahun 1928 hingga 1939. Selama pemerintahannya, ia dianggap telah bertahan lebih dari 55 upaya pembunuhan. Wow! Salah satunya terjadi pada tahun 1931, di mana Zog sedang mengunjungi sebuah rumah opera Wina untuk kinerja pagliasi. Para penyerang lantas menyerang Zog saat ia berada di dalam mobilnya. Namun ia berhasil mempertahankan diri dengan menembakkan kembali pistol yang selalu dibawa bersamanya. Selanjutnya ada Yasir Arafat. Muhammad Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husaini, atau yang lebih dikenal sebagai Yasir Arafat, adalah pemimpin Palestina. Selama hidupnya, ia berhasil selamat dari beberapa upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pada tahun 1985, ia selamat dari upaya pembunuhan Israel ketika Israel Air Force F-15 membom markas sebagai bagian dari operasi Wooden Lake yang pada akhirnya merenggut nyawa 73 orang. Ia juga selamat dari kecelakaan pesawat akibat sebuah badai pasir di gurun Libya pada 7 April 1992. Dua pilot dan seorang insinyur dinyatakan tewas, sementara Arafat hanya mengalami memar dan terguncang. Namun, tepat 11 November 2004, ia meninggal pada usia 75 di sebuah rumah sakit di Paris. Penyebab kematiannya tidak pernah diumumkan dan masih merupakan misteri. Namun, menurut rumor yang beredar bahwa Arafat adalah gay dan kematiannya diperkirakan akibat AIDS. Selanjutnya ada Gabriel Garcia Moreno. Adalah Presiden Ekuador pada tahun 1861. Pada tahun 1875, ia terpilih kembali dan membuatnya menduduki bangku kepresidenan selama 3 periode berturut-turut. Dan dari sanalah ia merasa bahwa nyawanya sedang terancam dan tahu tentang konspirasi untuk membunuhnya. Prediksi Garcia Moreno benar. Pada tanggal 6 Agustus 1875, Presiden Moreno pergi ke katedral di Quito untuk menyembah sakramen Maha Kudus, seperti yang sering ia lakukan. Namun saat meninggalkan katedral, para pembunuh beraksi dengan menyerang Presiden menggunakan parang, sekaligus melepaskan tembakan dengan revolver. Tapi dia tidak segera mati. Ia terjatuh dari teras dan berbaring di tanah. Kondisinya sudah sangat parah dengan kepalanya berdarah.
lengan kiri terputus dan tangan kanan yang sudah dipotong oleh pukulan parang. Untuk manusia normal, hal itu merupakan kejadian yang seharusnya sudah bisa merenggut nyawa dalam hitungan detik. Setelah ia mengatakan bahwa Tuhan tak akan pernah mati, barulah ia mengembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya ada Grigori Rasputin. Ada yang pernah dengar nama ini? Grigori Rasputin merupakan pendeta kepercayaan Kaisar Besar Tsar dari Rusia. Semasa hidupnya, Rasputin memiliki banyak musuh karena dianggap sebagai tangan kanan seorang diktator. Legenda seputar kematian Rasputin barangkali bahkan lebih misterius dan aneh dari hidupnya. Usaha pertama pada pembunuhan Rasputin gagal di tanggal 29 Juni 1914. Setelah keluar dari gereja, tiba-tiba ia diserang oleh Kionia Guseva, seorang mantan pelacur. Wanita itu menyodorkan pisau ke perut Rasputin. Isi perut terkoyak parah dan diyakini akan berpengaruh pada nyawanya. Namun ternyata Rasputin pulih seolah tak ada yang pernah terjadi pada dirinya. Pada tanggal 16 Desember 1916, sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov dan Grand Duke Dmitri Pavlovich dan politikus Vladimir Puriskevich melakukan upaya untuk meracuni Rasputin. Ya, mereka memasukkan racun yang bisa membunuh nyawa 5 orang dalam minuman Rasputin. Dan lagi-lagi racun itu tak berfungsi dengan baik pada Rasputin. Rasputin tidak kunjung mati. Kesal Rasputin masih hidup, mereka menembaknya di punggung sebanyak 4 kali. Alih-alih mati, Rasputin malah berbalik badan dan mencekik para bangsawan. Mereka akhirnya mengerubungi Rasputin dan menusuknya berkali-kali. Ia tetap saja tidak mati. Akhirnya Rasputin diikat dan dilemparkan ke dalam sungai es dalam. Untuk beberapa menit, badannya masih bergerak, sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir karena tenggelam. Ada versi cerita lain yang menyebutkan bahwa suatu hari Rasputin benar-benar ditemukan telah meninggal akibat racun yang merupakan upaya lain dalam pembunuhannya. Setidaknya, Rasputin telah melewati puluhan upaya dalam pembunuhannya. Wow, ini ceritanya Rasputin kebal sama racun ya, Wak. Racun cyanida bukan sih? Ada yang tahu nggak jenis racunnya apa? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian ada Josip Tito. Josip Broz Tito atau Josip Tito adalah presiden Yugoslavia. Ia menjadi target pembunuhan oleh Stalin, tapi selalu saja gagal setelah 22 kali percobaan pembunuhan. Beberapa ahli sejarah bahkan percaya Tito mengirim seseorang untuk meracuni Stalin. Ketika Joseph Stalin meninggal, sebuah surat ditemukan di kantornya bertuliskan, "Berhentilah mengirim orang untuk membunuhku. Kami sudah menangkap 5 orang di antaranya. 1 membawa bom dan yang lain membawa senapan. Kalau kau tidak berhenti mengirim pembunuh, aku akan mengirimkan 1 ke Moskow. Dan aku tidak akan pernah mengirim yang lainnya lagi." 22 kali lolos dari percobaan pembunuhan. Betapa kebalnya Pak Tito ya, Wak. Josip Broz Tito adalah nama besar di negara-negara Balkan pecahan Yugoslavia. Ia dianggap oleh banyak orang sebagai sosok pahlawan ketika memimpin gerilyawan partisan Yugoslavia melawan pendudukan Nazi Jerman. Ada satu hal lagi yang membuat presiden ini istimewa. Pada 25 Desember 1958, Tito mendapatkan gelar Doktor Kehormatan honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Pajajaran, diberikan langsung oleh Rektor Unpad Profesor Iwa Kusuma Sumantri, sarjana hukum, dan hadir dalam pidatonya Presiden Soekarno, Muhammad Yamin, Panglima Siliwangi Kosasih, Perdana Menteri Juanda, serta senat dan guru besar dari sejumlah universitas se-Indonesia. Muhammad Yamin adalah guru besar ilmu hukum konstitusi dan ilmu sejarah Asia,
sekaligus promotor bagi Tito. Menurut Yami, bagaimana Tito menyusun dan memberi struktur baru bagi Yugoslavia, serta perjuangan menegakkan demokrasi merupakan pertimbangan pemberian gelar kehormatan tersebut. Selanjutnya ada Jim Bowie. Jim Bowie dianggap sebagai pahlawan lokal di Amerika. Ia terkenal sebagai pria yang sangat tangguh. Sampai-sampai ada pisau yang dinamai dengan pisau Bowie. Pertarungannya yang paling terkenal terjadi pada tahun 1827 saat ia melakukan duel dengan dua orang pria lainnya. Saat duel, Bowie tidak sengaja tertembak di pinggang. Ia kemudian langsung mengambil pisaunya dan menyerang pria tersebut. Pria itu menyerang wajah Bowie sehingga ia jatuh. Saat jatuh itulah pria lain menembak dan menusuknya di dada. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk menghabisinya. Bowie bangkit dan menusuk pria tersebut hingga tewas. Bowie ditembak dan ditusuk lagi, tapi ia malah mengambil pisau dari dadanya dan mengejar orang-orang yang menyerangnya tadi. Karena tidak kunjung mati, orang-orang tersebut akhirnya melarikan diri. Dan Bowie sendiri ternyata masih bisa bertahan hidup hingga 9 tahun kemudian. Wah, ini mah beneran kebal peluru, kebal senjata tajam kali ya. Selanjutnya ada Edward Teach alias Blackbeard. Siapa yang hobi nonton film di sini? Sudah pernah menonton film Pirates of the Caribbean? Jika sudah, kamu pasti ingat dengan karakter Blackbeard, si bajak laut sadis yang merupakan ayah kandung Jack Sparrow. Karakter ini ternyata terinspirasi dari sosok nyata Edward Teach. Edward Teach adalah seorang bajak laut Inggris yang paling ditakuti di seluruh dunia. Apalagi pada tahun 1700-an saat penyerbuan kapal Blackbeard oleh kru Robert Maynard. Blackbeard memiliki luka 20 tusukan dan 5 luka tembak. Walaupun begitu, ia masih bisa berperang dengan anak buah Maynard sampai nafas terakhirnya. Setelah mati, Maynard sampai menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Blackbeard untuk memastikan ia tetap mati. Orang paling susah mati di dunia selanjutnya adalah Leon Trotsky. Leon Trotsky adalah pemimpin pasukan Soviet Red Army yang mana merupakan musuh utama Stalin. Singkat cerita, seorang pembunuh menyelundup ke rumah Trotsky pada tahun 1940. Ia menghujamkan kapak es ke kepala Trotsky yang pada saat itu berusia 60 tahun. Bukannya mati, Trotsky malah menyerang balik pembunuh suruhan Stalin dengan kapak es masih tertancap di kepalanya. Trotsky berhasil menangkap si pembunuh dan menyerahkannya ke penjaga rumah. Namun sayangnya, pria berkumis eksentrik itu meninggal keesokan harinya karena kehilangan banyak darah. Kuat banget ya, Wak. Tapi hidupnya berakhir menyedihkan, nggak ketolong karena kehabisan darah gitu. Orang terakhir yang susah mati dalam video ini adalah Pablo Escobar. Yang suka baca-baca berita atau sejarah pasti sudah pada tahu siapa Pablo Escobar ini. Jadi, pada tahun 1993, sekelompok tim khusus dari Amerika dan Kolombia bergabung untuk membunuh Pablo Escobar. Escobar, yang merupakan gembong narkoba terbesar di benua Amerika, dihujani peluru yang menembus tubuhnya satu persatu. Walaupun begitu, pria itu masih bisa berlari dan melompati gedung satu ke gedung lainnya. Bahkan, ia selamat dari luka belasan peluru di tubuhnya. Istimewa sekali ya, Wak. Bikin penasaran kenapa dia bisa selamat, sedangkan banyak peluru menembus tubuhnya. Namun, nyawanya terenggut setelah ia memutuskan untuk bunuh diri agar tidak tertangkap oleh pihak berwajib. Sedih dengernya. Sudah lolos dari maut, terus meninggal bunuh diri begitu. Kayaknya perjuangannya bertahan hidup dari hujan peluru tadi jadi nggak ada harganya ya, Wak.
Kalau menurut kalian, sosok Escobar sendiri sosok yang bagaimana sih? Tulis di kolom komentar ya. Itulah 12 manusia yang beruntung terhindar dari kematiannya berkali-kali. Namun beberapa malah berakhir menyedihkan hingga bunuh diri. Ada lagi yang lain nggak ya? Kalau kamu mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Supaya teman-teman penonton Jumanto Channel bisa ikut mengetahuinya. Pada punya ilmu kebal apa ya kira-kira mereka sampai terus-terusan lolos dari maut. Tapi bener gak sih kalau orang-orang berpengaruh kebanyakan pada punya pegangan atau penjaga? Kalian pernah dengar cerita tokoh atau orang Indonesia yang juga mengalami hal serupa gak sih? Yang susah mati atau susah dibunuh seperti 12 orang tersebut tadi? Share ke aku ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong dibantu subscribe ya, biar semangat bikin videonya. Juga berikan like jika kamu menyukai video ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang menyukai video semacam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.